Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel kami Santun Talk MTSN 1 Agam yang berlokasi di Kecamatan Tilatang Kamau, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Santun Talk Sanawiyah 1 Unity berbincang. Kali ini bersama saya Melur Triana. Di sini kita bakalan berbagi informasi dan inspirasi dalam dunia edukasi. Dan tentunya kami bakalan sering-sering nih mengundang bintang tamu yang menarik untuk tema yang tertentu. Yang sejatinya mereka adalah guru dalam kehidupan kita, yang patut kita gugu dan sangat pantas untuk kita tiru. Kali ini bersama Puskesmas Kapau tentang tema waspada Nabza. Tentunya bersama Ibu Dr. Dewi. Mari teman-teman kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam dulu. Terima kasih ya Bu sudah hadir di channel kami. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Dulu gimana? Alhamdulillah. Boleh di-spill nih Bu nama dan tugasnya Ibu? Ya, Ibu berdinas di Puskesmas Kapau. Nama Ibu Retma Dewi di Puskesmas Kapau sebagai dokter umum. Sudah pernah ke Puskesmas Kapau? Belum rasanya Bu. Ya. Benar ya, Puskesmas Kapau salah satu puskesmas yang terletak di Nagari Kapau, merupakan salah satu dari 2 puskesmas yang ada di Kecamatan Tilatang Kamau. Letaknya di depan Pasar Kapau. Nanti kapan-kapan mampir ya. Iya Bu, insya Allah. Oke Bu, tema kita tentang nabza. Bisa jelaskan nih Bu tentang nabza itu apa dan juga jenis-jenis nabza itu apa saja Bu? Ya, nabza itu adalah singkatan ya dari perkataan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi ada 3 komponen di dalam nabza tersebut. Dia adalah bisa dalam bentuk zat, dalam bentuk obat, apakah itu dari tumbuh-tumbuhan atau dari non-tumbuhan, apakah itu secara alamiah, secara sintetis atau semi-sintetis yang mempengaruhi ke kesadaran seseorang, mempengaruhi ke emosi seseorang, dan juga mempengaruhi ke kesehatan nantinya. Dan yang paling kita khawatirkan tentang nabza ini adalah kecanduan. Kecanduan bagi pemakai yang sangat sulit untuk kita atasi. Pembagian nabza seperti tadi itu ada yang namanya narkotik ya. Narkotik ini ada 3 golongan, golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Seperti halnya perantingan di sekolah ya, juara 1, juara 2, juara 3. Jadi narkotik kita pergunakan untuk medis juga ada. Dan sesuai dengan ratingnya itu, makin juara 1 dia, berarti efek kecanduannya itu sangat berat. Contoh salah satunya dari narkotika ini adalah ganja. Dan yang lain juga ada. Biasanya kita pergunakan itu untuk penelitian, untuk pengobatan. Tapi jadi masalahnya ketika narkotika ini dipergunakan tidak sesuai dengan yang seharusnya, dia disalahgunakan. Sementara kalau untuk psikotropika adalah bahan-bahan yang mempengaruhi juga untuk fungsi kognitif, emosional, kemudian memori kita akan dipengaruhi. Mungkin dulu pernah mendengar tentang ekstasi? Rasanya belum sih Bu. Belum ya. Jadi ekstasi itu salah satu contohnya ya, yang kadang dalam bentuk pil yang dikonsumsi, itu salah satunya. Kemudian yang golongan yang ketiga itu adalah zat adiktif. Zat adiktif ini di luar golongan narkotik dan di luar golongan psikotropik. Tapi efek yang ditimbulkannya hampir sama, bisa seperti zat narkotik dan psikotropik. Salah satunya mungkin seperti bahan yang terdapat pada alkohol. Pernah dengar tentang alkohol? Pernah Bu? Pernah nampak orang menyalahgunakan alkohol? Belum kayaknya Bu. Biasa kalau mengkonsumsi alkohol gimana orang? Jadi ngefly gitu Bu. Kayak mabuk ya, kayak mabuk. Kemudian zat yang terdapat pada nikotin, pernah dengar apa itu nikotin dan di mana terdapatnya? Dengarnya pernah Bu, tapi belum tahu. Ya, nikotin biasanya terdapat pada rokok ya. Jadi rokok salah satu zat adiktif yang menyebabkan kecanduan. Makanya sering merokok itu susah nih untuk menghentikan kalau dia sudah menjadi pecandu. Jadi secara umum semua bahan-bahan itu ada manfaatnya jika kita pergunakan sesuai dengan yang seharusnya. Yang jadi masalah ketika
nafza ini dipakai tidak sesuai dengan yang seharusnya, dalam artian disalahgunakan, sehingga muncullah efek-efek negatif terhadap pemakainya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oh, gitu ya Bu. Lalu kenapa Bu nafza itu susah ditanggulangi dan diantisipasi? Ya, susah ditanggulangi itu karena penyalahgunaannya. Dari penyalahgunaan itu akhirnya yang kita khawatirkan adalah kecanduan. Kecanduan ini menyebabkan pemakai itu susah untuk berhenti, karena jika dia berhenti akan terjadi gejala putus obat. Jadi gejala putus zat ini menimbulkan efek yang tidak menyenangkan, sehingga kembalilah si pemakai ini akan mencari zat tersebut supaya dia kembali normal setelah memakai zat tersebut. Jadi rasa kecanduan inilah yang menyebabkan badan kita tuh merasa butuh selalu dengan zat tersebut. Itu salah satu hal yang paling menyebabkan kenapa susah untuk memutuskannya bagi si pemakai. Terus apakah benar Bu, sebagian besar banyak korban nafza itu anak sekolahan Bu? Gimana pencegahannya itu Bu? Dari data yang pernah Ibu baca ya, biasanya pemakai itu rata-rata berusia di antara 12 tahun sampai 35 tahun. Pemakai terbanyak di usia tersebut. Kalau usia 12 tahun sampai 15 tahun itu kan sederajat sekolah tingkat pertama ya. Kalau misalnya dari 16, 17, 18 itu sederajat sekolah menengah atas. Kemudian antara 18 sampai 25, 26 itu derajat mahasiswa. Jadi ini adalah pemakai terbanyak. Jadi makanya orang berasumsi itu pemakainya banyak pelajar, sebenarnya bukan pelajar sih. Rentang umurnya itu yang rentang umur anak-anak sekolah, dan biasanya mereka itu dapatnya dari pengaruh lingkungan, dikasih kawan, diajak, ya, kadang-kadang ada masalah, tidak ada tempat curhat, tidak ada tempat mencari solusi. Sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang melakukan pengedaran ini. Nanti awalnya dikasih dicoba-coba, sudah enak, nanti akhirnya pengen lagi, sudah pengen lagi, nanti harus butuh. Kalau sudah butuh, itu harus mendapatkan, apapun caranya harus didapatkan. Itu yang kita khawatirkan kalau generasi muda kita ini sudah terlibat oleh nafsa dan sudah menjadi pencandu. Itu salah satu yang sangat kita khawatirkan untuk masa depan bangsa kita ini. Ya, jadi bagaimana Bu baiknya sekolah waspada terhadap nafza? Karena usianya ya, usia yang potensi untuk dapat pengaruh nafsa ini kan termasuk usia anak sekolah ya. Kalau di sekolah mungkin dilakukan seperti pengenalan, kita adakan sosialisasi kepada semua orang yang ada di lingkungan sekolah. Tidak hanya murid, guru, semua pegawai, semua orang yang terlibat dalam lingkungan sekolah kita harus kasih tahu. Kemudian dilakukan juga mungkin sosialisasi kepada orang tua murid, karena biasanya kan gejala ini akan nampak di rumah. Setelah itu kita perhatikan ya, ada ruang konseling misalnya ya. Setelah ada masalah nampak salah satu temannya, salah satu muridnya ada terjadi perubahan dalam perilaku, dilakukanlah pendekatan oleh teman-temannya, pendekatan oleh guru, kemudian dibawa ke ruang konseling, dilakukan penelusuran, dan jika kita memang mencurigai itu, lakukanlah penindakan lebih lanjut, bawa ke tenaga medis, bawa ke puskesmas misalnya kan, mungkin konsultasi dengan dokter, konsultasi dengan petugas laboratorium, mungkin kita lakukan pemeriksaan. Kalau sudah seperti itu, seandainya memang dia positif nih pemakai, tentu harus kita lakukan tindak lanjut. Kita koordinasi dengan pihak kepolisian dan badan narkotika. Jadi pihak kepolisian tidak selalu ya harus menghukum anak-anak kita ini. Bisa akan dilakukan tuh pemulihan seperti rehabilitasinya, akan ditelusuri ini dari mana anak kita ini dapat, sehingga nanti akan kita temukan solusinya. Itu juga dengan keluarga, orang tuanya juga harus perhatian,
bagaimana perubahan anaknya di rumah, kemudian tidak mengintimidasi anak. Kita lakukan hal-hal seperti itu. Jadi kalau seperti sosialisasi dari sekolah mungkin bisa melibatkan beberapa lintas sektor ya. Dari kesehatannya bisa dari puskesmas, kalau dari segi hukum mungkin bisa dari pihak kepolisian atau nanti dari badan narkotikanya bisa dilibatkan untuk mensosialisasikan tentang nafsa ini di sekolah. Wow. Jadi kalau boleh tahu ya Bu, bentuk kerjasama sekolah dengan puskesmas terhadap nafsa ini seperti apa Bu? Kerjasama kita dalam bentuk kegiatan-kegiatan ya, kegiatan promosi kesehatan. Salah satunya dengan penyuluhan kesehatan. Di penyuluhan kesehatan itu kita masukkanlah tentang narkotika, tentang rokok, tentang bahaya-bahaya akibat pemakaian rokok dan pemakaian narkotika ini. Kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan setiap tahun, setiap murid baru, dan setiap tahun ajaran kita melakukan screening ke sekolah. Screening mungkin nanti akan bisa kita lihat kalau ada masalah-masalah kesehatan bisa kita lihat. Dan setelah itu ada sistem rujukan dari sekolah, kita temukan masalah, sekolah bisa merujuk ke puskesmas atau nanti memang ada surat pengantar dari kita tim puskesmas untuk dibawa siswa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di puskesmas. Dan jika ada masalah yang tidak tuntas bagi kita di puskesmas, kita akan membantu memfasilitasi untuk penata laksanaan lebih lanjut, mungkin ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang lebih tinggi dari tingkat puskesmas. Terus katanya nafza ini bisa didistribusikan melalui permen. Itu apa benar Bu? Kasus ini pernah terjadi tahun 2021 kalau tidak salah itu dulu. Ada permen yang mengandung bahan-bahan yang mempengaruhi sistem saraf pusat kita. Jadi dulu pernah ada namanya dalam bentuk tablet double L, kemudian ada kayak bentuk jelly, kemudian itu dibeli oleh anak-anak dan muncullah efeknya. Setelah ditelusuri ternyata barang ini berasalnya bukan dari Indonesia, dari luar ya, dikonsumsi, cepat diketahui dan sudah dilakukan penanggulangan oleh pihak-pihak yang terkait. Terus apakah korban nafza ini masih bisa diselamatkan Bu? Bisa. Caranya gimana itu Bu? Korban nafza artinya dia adalah si pemakai ya. Pemakai ini kalau sudah mengkonsumsi, sudah menjadi pecandu, kita harus melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi ini ada dua, rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medik, paham dulu maksudnya? Apa tuh Bu? Medik ini berhubungan dengan medis ya, dengan kesehatan. Jadi kalau seorang pemakai, kita lakukan tuh rehabilitasinya. Pertama kita periksa dulu, kita ketahui memang dia pemakai dari pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan laboratorium. Mungkin pernah dengar ya, dilakukan tes urin. Iya. Nah, pernah dengar ya, tes narkoba dilakukan tes urin. Kalau memang sudah pasti dan kita melihat ada efeknya terhadap kesehatan anak, akan kita lakukan proses detoksifikasi namanya. Karena seseorang jika dia sudah pecandu dan obat kita putuskan, dia akan muncul gejala putus obat. Mungkin dia akan kesakitan, mungkin akan muntah-muntah, mungkin akan berteriak-teriak. Nah seperti itu kita lakukan pengobatan. Di gejala-gejala muncul setelah penggantian obat ini kita atasi. Setelah itu baru kita lakukan nanti pemeriksaan lain. Apakah konsumsi yang telah dilakukan tadi sudah merusak organ-organ tubuh yang lain? Mungkin hatinya, mungkin organ pembuluh darahnya atau segala macamnya. Karena salah satu pemakai narkoba, salah satunya ya bisa dengan suntikan. Pernah dengar? Pemakai narkoba itu bisa lewat dimakan, bisa lewat dihisap, bisa lewat suntikan. Jadi kalau suntikan kan potensi untuk penyebaran beberapa penyakit ya. Penyebaran penyakit itu nanti kita periksa. Kemudian jika dia sudah pulih, otomatis kan korban harus kembali ke
lingkungannya, ke rumahnya. Kalau ke rumahnya kita harus melakukan rehabilitasi sosial, kembali ke sekolah, kembali ke masyarakat, kembali ke teman-teman bermain. Jadi itu kita harus melakukan rehabilitasi sosial. Artinya kita mengharapkan lingkungan sosial menerima dia dengan Baik. tidak mendiskriminasikan ya. Lalu apa himbauan Ibu kepada kami anak sekolah ini, Bu? Anak sekolah itu harus kuat ya. 3 kuat kalau ini. Satu, kuat ilmu. Kuat ilmu itu kita harus tahu dulu. Apa itu nafsa, bagaimana masuknya, bagaimana kita bisa kena, harus ada ilmunya. Yang kedua iman. Kita harus punya iman yang bagus. Sini senangnya Ibu harapkan punya iman yang bagus ya, karena pendidikan agamanya kuat. Jadi kita beriman, kita tahu ada yang salah, kita akan berpikir untuk melakukan yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, kuat apa? Kuat mental. Ketika ada masalah, ketika ada orang yang membujuk, ketika ada orang yang mempengaruhi, kita harus kuat untuk melawan ya. Kalau ada hal-hal yang rasanya akan membuat kita depresi, akan membuat kita sedih, kita harus kuat untuk melawannya. Itu yang harus kita lakukan. Dan keempat adalah keterbukaan kita. Ketika ada masalah, kita harus mencari solusi, mungkin dengan orang tua, dengan guru, dengan teman. Kita cari orang-orang yang bisa kita percaya untuk menyelesaikan masalah kita. Oke, baiklah Bu. Terima kasih ya Bu sudah berbagi informasi dengan kami. Semoga Ibu senang deh di podcast kita. Oh, senang sekali. Terima kasih telah diundang. Tapi sebelum kita berakhir, boleh dong Bu tanggapan Ibu tentang podcast kami? Bagus, hebat. Memunculkan bakat-bakat terpendam sehingga yang punya keahlian-keahlian di luar akademik bisa lebih dioptimalkan dengan bimbingan guru-guru yang ada di sini. Hebat untuk Sanawiyah 1. Iya. Kasih ya Bu. Ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah setia bersama kami. Insya Allah kami bakalan selalu ada untuk Anda. Bersama Sanawiyah 1 Unity berbincang-bincang, kita kibarkan semangat merah putih di langit biru. Terima kasih teman-teman, terima kasih juga like dan share-nya. Bye-bye.